我有东西想要委托贵场拍卖，价值低于10万金币，就不要拿出来浪费我的时间了。我之前见到过，每次见到他，我都有一种奇怪的忌惮感。天蛇府，你当初还和天蛇府的人交过手呢，难道忘记了？我出500万金币。啊！一下子就500万了！拿走包袱。Oke guys, balik lagi dengan Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Battletrog The Heaven Season 5 episode kedua. Berhubung episode satunya baru kemarin banget tayang, kita review dikit aja ya. Pastinya kalian masih inget dong gimana alur ceritanya. Jadi di episode pertama season terbaru ini, Shoyan melakukan perjalanan menuju Akademi Jianan dan ingin mampir sebentar ke kota kegelapan, yaitu sebuah kota penuh kekacauan yang terletak tepat di luar Akademi Jianan namun terkenal dengan perdagangan barang-barang langka dan berharga. Nah, kalian inget kan kalau sebelumnya Shoyan memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama Sukijan, si pedagang yang dia temui di Taiping Yuan. Beberapa hari perjalanan, akhirnya Shoyan dan Sukijan pun sampai di pusat kota kegelapan dan langsung berpisah jalan. Sebelum berpisah, Sukijan memberitahukan Shoyan bahwa ada toko obat lengkap yang kemudian besar menyimpan bahan pil incaran Shoyan. Tapi karena bahan-bahan obat di toko itu bisa membuat kantong mengkerut, Shoyan harus memurnikan banyak pil roh hijau untuk mengumpulkan lebih banyak uang. Di episode kali ini, Shoyan akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki pelelangan yang paling besar sekaligus paling menakutkan di benua Dou, yaitu pelelangan 8 gerbang di kota kegelapan. Gimana tuh cerita selengkapnya? Langsung aja lah kita terobos, kuy! Upaya selesai memurnikan total 3 pil roh hijau yang harus menghancurkan tungku obatnya, Shoyan berjalan menyusuri kota, bergerak menuju pusat pelelangan kota kegelapan untuk menjual pil-pilnya. Shoyan hanya berharap bisa mendapatkan harga yang bagus karena dia membutuhkan banyak uang untuk membeli bahan obat langka di kota ini. Meskipun telah mengorbankan tungku obatnya, Yolo berusaha membangkitkan semangat Shoyan yang ingin menyerap Valen Hub Flame alias api langka hati yang jatuh. 那么还得像当初吞噬青莲地心火一样，准备一种6品丹药地灵丹。 Demi menyempurnakan api abnormal peringkat ke-14 itu, Shoyan harus menyiapkan pil obat tingkat 6 yaitu pil roh bumi. Sebenarnya untuk memurnikan pil roh bumi, Shoyan hanya membutuhkan 4 macam bahan saja. Tapi ternyata 4 bahan itu juga bukan barang biasa. Mulai dari jamur api inti bumi, buah air api kumis naga, rotan surgawi kayu hijau, dan terakhir inti iblis atribut air peringkat 6. 6阶魔核，那可是能与斗皇匹敌的6阶超级魔兽啊！ Mendengar salah satu bahan penyusun pil roh bumi adalah inti iblis peringkat 6 tentunya membuat Shoyan terbelalak. Bagaimana tidak, iblis peringkat 6 memiliki kekuatan yang bisa disetarakan dengan kultivator ranah Do Huang atau duo emperor setingkat dengan Kaisar Es Hai Bodong. Mengambil inti dari iblis peringkat 6 oleh seorang kultivator ranah Dadoshi sepertinya sama saja dengan cari mati sendiri. Shoyan pun menghela napas pasrah dan melanjutkan perjalanan menuju pelelangan kota kegelapan, di mana pelelangan tersebut diselenggarakan oleh 8 gerbang selaku penguasa wilayah kota kegelapan. 他们是这里的掌权者，一会儿进去可得处处小心。 Bahkan mereka menggunakan kultivator ranah Doling untuk menjaga pintu masuk pelelangan. Ketika Shoyan masih fokus mengamati situasi di sekitar pelelangan, tiba-tiba tuan muda ketiga keluarga Xiao itu dikagetkan oleh rame-rame rombongan sekte darah pimpinan Fan Ling yang membuat keributan dengan bersikap angkuh dan kejam. Tidak dapat dipungkiri, Fan Ling sebagai praktisi Doling di usia yang sangat muda tentu didasari oleh kemampuan yang bukan omong kosong. Karena itulah tuan muda sekte darah ini merasa patut untuk bersikap seenaknya. Meskipun tindakan dan perilaku rombongan Fan Ling sangatlah kejam, Shoyan tidak mau banyak komentar dan ikut campur karena ingin menghindari perhatian orang lain. Murid Yolo itu memilih untuk meneruskan langkahnya memasuki area pelelangan 8 gerbang dan langsung dibuat melongo kagum melihat betapa besar pelelangan di kota kekacauan ini. Shoyan tidak mau membuang-buang waktu melihat barang biasa dan langsung menuju ruangan juru penilaian pelelangan untuk menyerahkan 3 pil roh hijau buatannya. 我有东西想要委托贵场拍卖，价值低于10万金币，就不要拿出来浪费我的时间了。
Si juru penilai yang Shoyan temui bersikap begitu congkak dan sombong, meminta Shoyan tidak membuang-buang waktunya. Meskipun direndahkan sedemikian rupa, Shoyan tidak langsung naik pitam dan hanya menunjukkan 3 pil roh hijau yang sudah dia murnikan. Setelah Shoyan menunjukkan pil roh hijau 2 pola, si juru penilai mulai sedikit tertarik dengan barang Shoyan. Dan ketika melihat pil roh hijau 3 pola, sang juru penilai langsung melonjak dari kursinya dan menatap tidak percaya kepada obat berharga yang ada di tangannya. 现在值得你浪费时间了吗？ 这位少侠， Setelah juru penilai sadar jika orang yang di hadapannya bukanlah orang biasa, pengurus pelelangan itu pun buru-buru meminta maaf dan langsung memperlakukan Shoyan layaknya tamu terhormat. Juru penilai langsung mengubah perilakunya bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan karena ahli obat yang mampu memurnikan pil roh hijau 3 pola tidaklah banyak jumlahnya di kota kegelapan ini. Dan jika pemimpin 8 gerbang mengetahui eksistensi Shoyan, pasti pimpinannya akan sangat tertarik. Ya, maksudnya pimpinannya itu pengen ngajak Shoyan gabung gitu dengan grupnya. Karena itulah juru penilai tidak akan berbuat kurang ajar lagi dan justru berusaha bersikap sebaik mungkin agar Shoyan semakin tertarik dengan pelelangan 8 gerbang. 2粒2文清灵丹底价定在30万金币，而这枚3文清灵丹底价或许可以定在70万。 Singkat cerita, negosiasi dan penetapan harga oleh juru penilai sudah selesai dilaksanakan dan waktu untuk menuju pembukaan pelelangan akan segera datang. Kini kita diperlihatkan ruangan lelang VIP yang dikhususkan untuk tamu-tamu terhormat. Ruangan itu diisi oleh saudagar-saudagar kaya dan 3 kelompok unggulan di kota kegelapan, yaitu Makam Tengkorak Hitam, Mansion Ular Langit, dan tentunya Sekte Darah. Shoyan sebagai salah satu pemilik benda lelang juga dipersilakan untuk menempati 1 kursi VVIP bersama dengan 3 perwakilan kelompok unggulan. 我之前见到过，每次见到他，我都有种奇怪的忌惮感。 Ketika Shoyan memasuki ruangan lelang dan duduk di hadapan Fan Ling, tuan muda Sekte Darah itu tidak mampu mengalihkan pandangannya dan terus merasakan perasaan aneh dan gelisah sejak melihat pemuda bertudung yang ada di hadapannya. Waduh, apakah Fan Ling mulai merasakan getaran-getaran cinta pandangan pertama awal aku berjumpa sama Shoyan? Pandangan pertama awal aku berjumpa. Enggak guys, tenang, genrenya masih aman kok. Fan Ling terus merasa tertarik kepada Shoyan karena bagi Sekte Darah hanya orang-orang dengan api abnormal yang bisa membuat mereka gelisah atau ketakutan. Berhubung Shoyan hanya tampak seperti bocil kemarin sore yang masih sangat muda, tetua Sekte Darah menganggap perasaan itu hanyalah kehaluan Fan Ling karena tidak mungkin Shoyan memiliki api ekstrim. 这个黑袍人明显不在其列。或许吧。 Nah, setelah semua pelelangan VIP sudah berkumpul, kini waktunya pelelangan 8 gerbang pun dimulai semakin dekat. Seorang pemandu lelang yang cukup nyentrik muncul di hadapan para pelanggan dan menyatakan bahwa lelang 8 gerbang andalan kota kegelapan resmi telah dibuka. Pelelangan kali ini dimulai dari pil roh hijau 2 pola milik Shoyan yang dibuka dengan harga 300.000 koin emas. Sebagai pil roh yang mampu meningkatkan kultivasi, tentu saja keberadaan pil buatan Shoyan itu menarik perhatian banyak orang. Dan para pelanggan VIP pelelangan 8 gerbang tanpa ragu-ragu langsung berlomba memasang harga tertinggi tidak terkecuali Fan Ling. 65万，100万。 Melihat Fan Ling tampak tertarik dengan pil roh hijau, Mo Erhan dari Makam Tengkorak Hitam jadi tidak bisa tinggal diam dan ikut memasang harga untuk memenangkan pil buatan Shoyan tersebut. Sebenarnya nampak jelas jika Mo Erhan hanya tidak ingin Fan Ling mendapatkan benda incarannya dengan mudah. Karena itulah tuan muda Makam Tengkorak Hitam itu terus beradu harga dengan Fan Ling hingga akhirnya 150万。 Akhirnya Mo Erhan memasang teknik pengendalian pada tetua Sekte Darah dan memaksa penasihat Fan Ling itu untuk menawar 1.500.000 koin emas hanya untuk demi sebutir pil roh hijau, lalu berpura-pura menyerah dan membiarkan Fan Ling mendapatkan pilnya. Dicurangi sedemikian rupa oleh Mo Erhan tentunya membuat Fan Ling kesal bukan kepalang. Meskipun Shoyan tahu apa yang terjadi melihat Fan Ling mengalami rugi bandar seperti itu juga membuat Shoyan senang, mengingat betapa kejam dan sewenang-wenangnya kelakuan tuan muda Sekte Darah tersebut. Pelelangan dilanjutkan dengan benda yang lebih berharga, yaitu pil roh hijau 3 pola. Melihat pil obat yang sangat kuat seperti itu tentunya membuat lebih banyak orang tertarik untuk mendapatkannya, termasuk tetua Ging dari Mansion Ular Langit. 90万， 100万。
Meskipun langsung ditawar dengan harga yang lumayan tinggi oleh Mansion Ular Langit, nampaknya para pelanggan masih menginginkan pil obat tersebut dan terus beradu harga demi mendapatkan pil roh hijau 3 pola. Melihat ruangan lelang memanas setelah pil 3 polanya dikeluarkan, Choyan pun ngemil cantik sambil menunggu seberapa banyak uang yang akan dia hasilkan malam ini. Pada akhirnya tetua Ging dari Mansion Ular Langit berhasil mendapatkan pil roh hijau 3 pola setelah menawar dengan harga 1.500.000 koin emas. 天蛇府，你当初还和天蛇府的人交过手呢，难道忘记了？ Choyan merasa sedikit akrab ketika mendengar nama Mansion Ular Langit. Ternyata Mansion Ular Langit adalah kelompok yang sama dengan Mbak Berkuncir sempat bertarung melawannya dalam operasi penyelamatan Kinlin. Mengingat wanita misterius itu tentunya membangkitkan ingatan Choyan tentang gadis setengah ular yang pernah gagal ia selamatkan. Namun Yolo berusaha menenangkan Choyan karena Mansion Ular Langit tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan Kinlin dan pasti memberikan perawatan terbaik untuk mengembalikan kondisi gadis bermata unik itu seperti sedia kala. 但愿吧，日后有机会，我还会去找他的。 Sementara itu, Fan Lin merasa kesal karena pelelangan hari ini tidak berjalan terlalu lancar untuknya. Pertama, dia sudah dicurangi oleh Mo Erhan hingga harus mengeluarkan 3 juta koin emas hanya untuk 2 butir pil roh hijau. Lalu sekarang pil lain yang lebih dia incar malah jatuh ke tangan tetua Ging dan Mansion Ular Langit. Meski begitu, tuan muda kejam itu tidak memiliki keinginan sama sekali untuk melepaskan pil roh hijau 3 pola. Jika tidak bisa mendapatkan secara legal melalui pelelangan, maka Fan Lin bertekad untuk mendapatkan pil obat tersebut apapun caranya. Pelelangan terus dilanjutkan dengan berbagai barang langka dan berharga, hingga juru lelang mengeluarkan sebuah potongan kain usang yang tampak seperti potongan peta kuno. Choyan terbelalak saat menyadari bahwa potongan peta itu membuat informasi tentang keberadaan api abnormal lain, yaitu Purifying Demonic Lotus Flame atau api teratai iblis pemurni. Meskipun benda itu sangat berharga bagi Choyan, nampaknya pelanggan lain sama sekali tidak tertarik untuk memiliki lap kotor dan usang yang tidak jelas kegunaannya tersebut. Karena itulah Yolo mengucapkan selamat kepada Choyan karena keberuntungannya Choyan bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan api abnormal lain yang sangat mudah. Tapi saat Choyan sudah senang hati bersiap menerima potongan peta kuno itu, tiba-tiba 13万，我忽然对这东西有点兴趣了。 tiba-tiba saja tuan muda sekte darah yang menyebalkan alias Fan Lin malah ikut-ikutan menawar peta kuno karena tidak ingin membiarkan Choyan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, hitung-hitung melampiaskan kekesalannya karena setelah dicurangi oleh Mo Erhan melalui pria bertudung yang meresahkan di hadapannya. Choyan mulai merasa kesal karena walau sudah berusaha menaikkan harga, Fan Lin tetap tidak mau melepaskan peta kuno itu. Ketika Choyan hendak menawar dengan harga yang lebih tinggi, Yolo menghentikan tindakan muridnya karena dengan Choyan mengadu harga yang lebih besar, maka peta itu akan semakin menarik perhatian orang. Dan jika orang-orang kuat lainnya sampai terlibat, maka akan semakin sulit bagi Choyan untuk mendapatkannya. Pelelangan terus dilanjutkan dan semakin banyak benda berharga yang dikeluarkan termasuk jalur api inti bumi yang dibutuhkan oleh Choyan untuk memurnikan pil roh bumi. Meskipun harus merogoh kocek lebih dalam, Choyan masih bersyukur bisa membawa pulang sesuatu dari pelelangan ini. Kini waktunya pelelangan berakhir semakin dekat dan hanya tersisa 2 benda lelang tingkat tinggi yang belum dikeluarkan. Juru lelang melanjutkan agenda lelang dengan mengumumkan bahwa benda lelang selanjutnya adalah teknik bertarung tingkat rendah kelas bumi, yaitu langkah 3000 petir. 系列此技法，身形转换可快如雷电。 Langkah 3000 petir ini memang hanya lembaran teknik bertarung yang mungkin tidak pernah terpikirkan untuk diperjualbelikan. Namun di kota kekacauan yang tidak memiliki hukum seperti kota kegelapan, hal seperti teknik dan keterampilan juga bisa dilelang dengan harga mahal. Apalagi langkah 3000 petir itu bisa membuat seseorang bergerak secepat kilat yang menarik perhatian para praktisi kuat termasuk Mo Erhan. Menurut Mo Erhan, teknik ini bisa menutupi kekurangan dalam kemampuan bertarung anggota makam tengkorak hitam. Karena itulah Mo Erhan bertekad untuk mendapatkan teknik bertarung tingkat bumi tersebut apapun dan berapapun yang harus dia bayarkan. 我出500万金币，一下子就500万了。 Melihat harga yang dibuka Mo Erhan langsung setinggi langit, pelanggan VIP kelas menengah atas tentunya langsung mundur alon-alon tidak mau ikut bersaing.
Tapi berbeda dengan pelanggan VIP ecek-ecek lainnya, orang setingkat Tetua Ging nampaknya juga tertarik dengan teknik bertarung tingkat bumi dan ikut meramaikan suasana dengan bergabung dalam persaingan mendapatkan langkah 3000 petir. Suasana semakin memanas setelah Fan Ling ikut-ikutan memasang harga yang lebih tinggi dengan tujuan agar Mo Erhan juga bisa mengeluarkan lebih banyak biaya untuk mendapatkan teknik tersebut. Fan Ling menganggap ini adalah waktu yang tepat baginya menuntut balas atas kerugian yang dia peroleh karena perbuatan Mo Erhan. 800万， 800万，这相当于米特尔家族好几年的总收入了。 Ternyata, bersaing dengan dua kelompok besar seperti Mansion Ular Langit dan Sekte Darah sama sekali tidak membuat Mo Erhan gentar. Dengan kekayaan yang dia miliki, Mo Erhan masih optimis bisa mendapatkan langkah 3000 petir dan mengalahkan dua tuan nona yang berusaha mengganggunya. Melihat Mo Erhan sangat bernafsu mendapatkan lembaran teknik itu membuat Fan Ling semakin tertarik untuk mendorong Mo Erhan mengeluarkan lebih banyak uang. Hingga akhirnya berhasil membuat Mo Erhan memasang harga 10 juta koin emas untuk mendapatkan teknik langkah 3000 petir. 一切斗技3000雷动，黑库姆摩尔汗总派的攻。 Persaingan panas yang melibatkan puluhan juta koin emas itu tidak henti-hentinya membuat Xiaoyan melongo. Bagi seorang anak kota pinggiran sepertinya, melihat sultan-sultan seperti Mo Erhan tentunya adalah pemandangan yang cukup membagongkan. Apalagi jika dilihat-lihat, teknik langkah 3000 petir masih benda lelang kelas 2, yang artinya masih ada benda lelang tertinggi yang belum dikeluarkan oleh rumah lelang. Xiaoyan hampir tidak bisa membayangkan seberapa berharganya benda lelang tingkat pertama di rumah lelang andalan kota kekacauan ini. Ketika itulah tiba-tiba arena ruangan lelang menjadi gelap gulita menyisakan satu lampu yang menyorot ke panggung pelelangan, disusul dengan kemunculan pelindung di sekitar panggung lelang dan beberapa napas tersembunyi di pelelangan yang menandakan betapa penting dan berharganya benda lelang yang akan segera diungkap oleh juru lelang tersebut. Bahkan menurut Yolo, salah satu napas yang dia rasakan tidak lebih lemah daripada Hai Bodok, yang mengartikan ada kultivator ranah dohuang di ruangan lelang ini. Yolo menebak napas ini adalah milik pemimpin 8 gerbang yang membuat ahli obat tingkat tinggi itu tidak bisa memperkirakan betapa berharganya barang lelang terakhir ini hingga membuat pemimpin kelompok terbesar di kota kekacauan turun tangan. 拿走包袱。 Diam! Mantap, ada lagi orang-orang sok keras kayak Fan Ling yang mulai nyari gara-gara sama Xiaoyan. Udah sombong angku sok keras, ntar ditunjukin api surgawi langsung kicep. Tapi kira-kira apa ya barang terakhir yang membuat pemimpin 8 gerbang sampai ikut memantau jalannya pelelangan? Nantikan kelanjutan ceritanya di pembahasan alur cerita BTTH Season 5 episode 3 hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.